Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare atau menjajarkan antara Samsung M22 dengan Xiaomi Redmi 10. Kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan worth it yang mana untuk dibeli. Secara untuk harganya, kedua HP ini dijual dengan harga yang cuman beda sedikit. Samsung M22 dijual dengan harga 2,8 juta dengan kapasitas 6/128 GB. Sedangkan untuk Redmi 10 dijual dengan harga yang lebih murah, 2,5 jutaan aja, dengan kapasitas yang sama 6/128 GB. Jadi cukup menarik pastinya. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai. Kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan worth it yang mana? Untuk urusan look dan tampilan, kedua HP ini tentu memiliki ciri khas masing-masing. Dan dari apa yang saya lihat, menurut saya Redmi 10 memiliki desain atau bentuk yang lebih kekinian di sini. Karena memiliki tatanan yang lebih tidak pasaran. Dan untuk konsep layarnya juga sudah punch hole display. Bikin look dari HP ini terlihat lebih mewah. Sedangkan Samsung M22 di sini masih bertahan dengan desain yang gitu-gitu aja. Dan nggak berasa ada yang spesial atau wah di sini. Karena sama saja dengan seri Samsung yang sudah-sudah. Seperti Samsung M12, A12, Samsung A22, dan Samsung M32. Jadi jelas ya, kalau kita cuma lihat dari tampilan luarnya saja, Redmi lebih menarik di sini karena terlihat lebih keren menurut saya. Tapi akan beda cerita kalau kita geser ke bagian dalamnya. Untuk urusan displaynya, di sini Samsung M22 memiliki ukuran layar sebesar 6,4 inch dengan resolusi yang cuman SD Plus aja, 720 x 1600 pixel. Menggunakan panel layar Super AMOLED dengan refresh rate yang sudah support sampai 90 Hz. Sedangkan untuk Redmi 10 di sini memiliki ukuran layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi yang sudah Full HD Plus, 1080 x 2400 pixel. Menggunakan panel layar IPS LCD dengan refresh rate yang sudah support adaptif hingga 90 Hz. Di sini saya rasa sudah cukup jelas ya, dari angka di atas kertas Redmi lebih unggul karena memiliki resolusi layar yang lebih besar. Sedangkan untuk Samsung M22 unggul dari panel layar yang sudah Super AMOLED dan sudah support always on display. Ini kalau berpatokan dari angka di atas kertas. Tapi kenyataannya walaupun resolusi layarnya lebih tinggi di Redmi 10, namun untuk komposisi warna yang ditampilkan lebih bagus di Samsung M22. Bahkan tidak terlihat perbedaan antara Full HD Plus di Redmi dan SD Plus di Samsung. Karena output warna dari panel Super AMOLED-nya Samsung benar-benar bagus, terlihat hidup, tajam, dan gonjeng, serta berasa lebih nyaman saat digunakan dalam jangka waktu yang lama, karena berasa lebih adem aja di mata. Di sini yang saya share dari apa yang saya lihat dan saya rasakan, bukan dari angka di atas kertas. Kalau di atas kertas jelas Redmi lebih unggul, tapi dari apa yang saya lihat dan saya rasakan, menurut saya untuk urusan displaynya Samsung lebih unggul di sini. Sedangkan untuk urusan look dan tampilan dari luar, di sini tidak bisa dipungkiri Redmi lebih cakep, apalagi sudah dilengkapi dengan dual speaker dan sensor remote atau IR blaster. Jadi intinya ada plus dan minus di sini. Geser ke bagian spesifikasi dan performa, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan RAM sebesar 6 GB dengan internal memorinya 128 GB. Untuk chipsetnya, Samsung M22 menggunakan MediaTek Helio G80 octa-core 12 nanometer dengan GPU Mali G52 MC2. Sedangkan untuk Redmi 10 menggunakan chipset MediaTek Helio G88 octa-core 12 nanometer dengan GPU Mali G52 MC2. Kalau kita cuma lihat angka di atas kertas, lagi-lagi Redmi lebih unggul di sini karena sudah menggunakan chipset MediaTek terbaru. Tapi untuk kenyataannya tidak seperti itu. Saat digunakan buat main PUBG Mobile, setting grafik keduanya sih sudah sama-sama bagus. Bisa sampai Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentok sampai SD High. Yang saya rasakan saat gameplay, Samsung berasa lebih stabil dan konsisten untuk performanya. Bodinya juga nggak panas, cuman anget aja. Giroskop juga sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif di sini. Pokoknya nyaman lah buat ukuran saya yang jarang main game. Sedangkan untuk Redmi 10 sebenarnya sih juga sudah sama-sama ngebut. Tapi sayangnya HP ini tidak dilengkapi dengan giroskop hardware. Adanya cuma software atau virtual aja. Alhasil akan mengurangi kenikmatan saat gameplay karena giroskopnya yang berasa sedikit delay. Untuk bodinya juga lebih demam, nggak seadem di Samsung M22. Sedangkan untuk game yang lebih ringan seperti Mobile Legends, baik Samsung atau Redmi sudah cukup playable. Di sini sama-sama nyaman saat digunakan. Mungkin yang sedikit bikin beda cuman komposisi warnanya saja, yang dimana Samsung lebih tajam dan lebih adem di mata. Pokoknya untuk urusan pergamingan, dari apa yang saya coba dan saya rasakan, Samsung lebih nyaman di sini. Tapi ini bukan faktor kebetulan saja, melainkan ada pengaruh UI yang digunakan.
Dan ngomongin UI, di sini Samsung M22 berjalan di Android 11 basis One UI Core 3.1. Sedangkan Redmi sendiri berjalan di Android 11 basis MIUI 12.5. Untuk user interface-nya jujur saya nggak ada masalah dengan kedua HP ini, karena keduanya sudah sama-sama bagus dan memiliki tampilan yang kekinian, gampang untuk di custom-custom. Tapi tidak bisa dipungkiri, One UI yang ada di HP Samsung lebih menarik di sini karena lebih stabil, nggak banyak drama serta nyaman saat digunakan. Dan yang paling penting, no iklan-iklan klub pastinya. Di sini kalau di antara kamu ada yang menggunakan MIUI atau One UI dari Samsung, kamu bisa banget share di kolom komentar pengalaman selama penggunaan bagaimana. Dan yang terakhir untuk baterainya, baik Samsung atau Redmi sama-sama dibekali dengan baterai sebesar 5000 mAh. Di sini yang sedikit bikin beda, Redmi sudah fast charging 18 watt, sedangkan Samsung M22 sudah support fast charging hingga 25 watt. Untuk daya tahan baterainya lebih awet mana, kedua HP ini saya coba buat main game selama 30 menit. Di sini baterai dari Samsung berkurang 7% aja, sedangkan baterai dari Redmi berkurang sampai 10%. Buat nonton YouTube selama 1 jam 5 menit di Samsung berkurang 5% aja, sedangkan di Redmi berkurang sampai 6%. Jadi jelas ya, untuk urusan baterai Samsung lebih hemat di sini karena pengaruh panel layar yang masih SD Plus dan sistem UI yang lebih stabil. Untuk kelebihan lainnya di sini M22 sudah dilengkapi dengan NFC, sedangkan Redmi 10 belum punya. Dan dari semua spesifikasi dan performa yang dihasilkan, menurut saya Samsung lebih menarik di sini karena UI yang lebih stabil, baterai yang lebih hemat, support fast charging hingga 25 watt dan sudah dilengkapi dengan NFC. Untuk poin yang terakhir, kita akan jejerkan dari segi kameranya. Di sini untuk urusan kamera, baik Samsung atau Redmi sama-sama dibekali dengan setup kuat kamera. Di Samsung M22 ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Redmi 10 memiliki 50 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel aja. Untuk resolusi kamera ada plus dan minus di sini. Samsung menang dari kamera selfie yang lebih besar, sedangkan Redmi unggul dari megapiksel kamera utama yang sedikit lebih besar. Tapi walaupun demikian, fitur kamera yang ditawarkan kedua HP ini sudah sama-sama lengkap dan komplit. Di Samsung M22 selain foto dan video, di sini masih ada foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto profesional, foto panorama, foto makanan, foto mode malam, foto makro, gerak lambat atau slow motion, dan hyperlapse. Sedangkan di Redmi 10 selain foto dan video, di sini sudah ada mode profesional dan foto potret atau bokeh. Di bagian lainnya masih ada foto mode malam, foto 50 megapiksel, video pendek, foto panorama, video slow motion, dan selang waktu. Untuk hasil kameranya lebih bagus mana, kamu bisa nilai dari hasil foto dan video yang sudah saya tampilkan. Kalau yang saya lihat, hasil jepretan Samsung lebih oke di sini karena memiliki komposisi warna yang lebih hidup dan gonjeng, bisa langsung instan upload. Sedangkan untuk Redmi 10 juga bagus sebenarnya, cuman warna yang dihasilkan lebih natural tanpa polesan. Akhirnya warna yang dikeluarkan cenderung lebih soft dan enggak gonjeng seperti Samsung. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu, lebih suka yang instan langsung upload atau natural-natural aja. Dan untuk kamera selfie-nya lebih oke yang mana, kamu bisa nilai dari hasil yang sudah saya tampilkan. Keduanya sih sudah sama-sama bagus, yang bikin beda cuman lebih ke komposisi warnanya saja. Ini adalah contoh perekaman video yang sebelah kiri menggunakan Samsung M22 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Redmi 10. Di sini kamu bisa lihat untuk kualitas warnanya kira-kira lebih oke yang mana. Oke, sama tingkat stabilisasi videonya. Kalau untuk videonya sih pasti lebih stabil di M22 ya, karena sudah dilengkapi ultra stabil video atau stabilisasi video. Dan di sini kamu juga bisa nilai untuk kualitas suara yang saya hasilkan. Dan di sini buat yang tinggal di Sumatera Selatan pasti tahu nih, ini Bendungan Perjaya namanya. Ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Yang sebelah kiri menggunakan M22, yang sebelah kanan ini menggunakan Xiaomi Redmi 10. Di sini kamu bisa nilai untuk kualitas warnanya kira-kira lebih oke yang mana. Kalau yang saya lihat dari preview layarnya, ini jelas lebih bagus di Samsung M22. Selain megapikselnya lebih besar, pengaruh layar juga bikin hasil videonya jadi lebih bagus. Dan di sini untuk perekaman videonya keduanya ini belum bisa sampai size 4K. Jadi cuma mentok di ukuran 1080 dengan 30 frame per second saja.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, kamu sadar nggak sih? Di atas kertas Redmi lebih menang banyak di sini. Desainnya lebih cakep, resolusi layarnya sudah Full HD+, menggunakan chipset MediaTek terbaru, kamera utama yang lebih besar, serta harga yang lebih murah. Tapi kenyataannya setelah saya jajarin keduanya, ternyata berbanding terbalik. Justru Samsung yang lebih menang banyak. Dari segi display memiliki komposisi warna yang lebih bagus, walaupun resolusi layarnya cuma HD+. Performa dan UI yang lebih stabil, baterainya lebih hemat, bisa fast charging sampai 25 watt dan sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi fix ini mah, walaupun Samsung lebih mahal 300.000 tapi tetap lebih worth it menurut saya, karena sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi buat Xiaomi mohon maaf nih, menurut saya Samsung lebih oke di sini. Tapi yang jelas semua itu tergantung dengan selera dan kebutuhan masing-masing aja. Pada intinya kedua HP ini sudah sama-sama bagus dan bisa diandalkan. Tapi kalau saya sih jelas pilih Samsung aja. Selain lebih menang banyak, HP ini juga no gimmick-gimmick klub pastinya. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya kamu punya pendapat tentang kedua HP ini, kamu bisa banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu menggunakan salah satu HP ini, kamu juga bisa banget cari pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.